Bayangkan ada seorang sahabat yang namanya jarang disebut, tapi kalau kisahnya dihapus, sejarah kejayaan Islam akan pincang. Dialah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Lelaki tenang yang lebih suka dilupakan manusia, asalkan dikenal di sisi Allah. Ia bukan sekadar prajurit biasa, tapi jenderal tertinggi kaum muslimin yang memimpin para panglima besar, termasuk Khalid bin Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah. Semoga Allah lembutkan hati kita untuk mencintai para sahabat Nabi dan meneladani jejak mereka. Nama asli beliau adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah, namun seluruh dunia Islam mengenalnya dengan kunyah Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau lahir di Mekah sekitar tahun 583 Masehi, itu berarti sekitar 27 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Ayah beliau bernama Abdullah bin Jarrah. Ibunya bernama Ummu Umaymah binti Ganam. Secara fisik, Abu Ubaidah digambarkan mirip dengan Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Tubuhnya tinggi dan cenderung kurus. Wajahnya tampan dan bercahaya. Kulitnya bersih, penampilannya rapi dan sederhana. Namun yang paling mempesona dari diri Abu Ubaidah bukanlah rupa luarnya. Yang membuat orang hormat padanya adalah wibawa iman dan akhlak yang memancar dari caranya berjalan, menundukkan pandangan, dan menata kata. Beliau adalah tipe orang yang tidak banyak bicara, tapi ketika beliau berbicara, semua orang akan diam dan memperhatikan. Orang-orang diam bukan karena takut, namun karena setiap kalimatnya syarat kebijaksanaan. Kalimatnya lembut, tenang, dan menyejukkan hati. Abu Ubaidah termasuk dalam kelompok As-Sibuqunal Awalun. Mereka adalah orang-orang yang paling awal memeluk Islam ketika dakwah masih sangat sunyi dan penuh risiko. Beliau masuk Islam melalui ajakan sahabat mulia Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Di masa itu, Islam belum punya kekuatan duniawi sama sekali. Berani mengucap syahadat berarti siap kehilangan kedudukan, kehilangan kehormatan, bahkan siap kehilangan nyawa. Kaum musyrikin Quraisy menekan kaum muslimin dengan sangat keras. Mereka menghina, mencaci, mengisolasi, dan tak jarang menyiksa secara fisik. Abu Ubaidah pun merasakan pahitnya ujian itu. Namun satu hal yang tidak pernah goyah adalah keyakinannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau tidak mundur, walau satu langkah pun, dari iman yang sudah Allah tanamkan di dalam dadanya. Di masa awal dakwah, beliau sempat ikut hijrah ke Habasyah. Hijrah itu bukan untuk mencari kenyamanan, tapi untuk menyelamatkan iman dari tekanan kaum musyrik. Namun setelah beberapa waktu, hati Abu Ubaidah tidak betah jauh dari Rasulullah. Beliau kembali ke Mekah demi bisa berada di dekat Nabi yang beliau cintai. Sejak itu tekadnya hanya satu. Jika Rasulullah terluka, ia siap menjadi tameng. Jika Rasulullah wafat di medan jihad, ia siap mati di sampingnya. Ketika hijrah ke Madinah terjadi, Abu Ubaidah ada di barisan kaum muslimin. Sejak itu, beliau tidak pernah absen dari peperangan besar bersama Rasulullah SAW. Namanya tercatat di Perang Badar, Uhud, Khandak, dan berbagai ekspedisi lainnya. Di antara semua pertempuran itu, Perang Badar menjadi salah satu momen yang sangat menguji hatinya. Perang Badar adalah pertempuran pertama yang membelah jelas antara hak dan batil. Kaum muslimin jumlahnya sedikit dan persenjataannya terbatas. Sementara pasukan Quraisy datang dengan penuh kesombongan dan perlengkapan yang jauh lebih lengkap. Abu Ubaidah berada di garis depan. Beliau bergerak lincah di antara barisan musuh. Setiap orang musyrik yang mendekat dihajarnya dengan keberanian luar biasa. Pasukan Quraisy di sekelilingnya porak-poranda. Namun, ada satu orang yang sejak awal terus mengincar Abu Ubaidah. Kemanapun Abu Ubaidah bergerak, orang itu terus mengikutinya. Ketika beliau bergeser ke kiri, orang itu mengejar dari kiri. Saat beliau bergerak ke kanan, orang itu mengejar dari kanan. Ada sesuatu yang berbeda dari sosok ini. Abu Ubaidah berulang kali menghindar darinya. Beliau tidak mau berhadapan langsung. Padahal, semua musuh yang lain dihajar tanpa ragu. Sahabat seiman, tahukah kalian siapa orang yang mengejar Abu Ubaidah itu? Dia adalah Abdullah bin Jarrah, ayah kandung Abu Ubaidah sendiri. Sejak anaknya masuk Islam, kebencian mulai tumbuh di hatinya.
Ia merasa harga diri dan tradisinya dihina oleh pilihan anaknya. Kebencian itu membawanya ke Badar dengan satu niat jahat. Ia ingin membunuh anaknya sendiri di medan perang. Abu Ubaidah memahami situasi itu dengan sangat berat. Jika ia terus menghindar, ayahnya bisa saja menyerang dari belakang dan membunuhnya. Di tengah debu perang dan suara takbir, Abu Ubaidah mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Beliau berhenti menghindar. Beliau berbalik menghadap ayahnya sendiri. Dengan hati yang perih, namun iman yang kokoh, beliau mengangkat senjatanya. Beliau bertakbir dan menyerang. Pertarungan itu tidak berlangsung lama. Abdullah bin Jera pun tewas di tangan anaknya sendiri. Dari sudut pandang dunia, peristiwa ini tampak sangat kejam. Namun dari sudut pandang iman, inilah puncak loyalitas kepada Allah dan Rasul-Nya di medan perang. Allah kemudian menurunkan ayat yang memuji kaum yang lebih mengutamakan cinta kepada Allah di atas cinta kepada keluarga. Allah menyebut bahwa orang beriman tidak akan menjadikan orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya sebagai sahabat dekat, sekalipun mereka adalah ayah, anak, atau kerabat sendiri. Ini adalah bukti bahwa cinta tertinggi seorang mukmin harus selalu untuk Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman. Namun sahabat seiman, kita tidak boleh salah paham dengan kisah ini. Kejadian itu terjadi di medan perang. Ketika ayahnya datang sebagai musuh yang menghunus senjata, ini bukan dalih untuk durhaka kepada orang tua yang berbeda agama, tetapi hidup damai bersama kita. Selama orang tua tidak memaksa kita keluar dari Islam dan tidak memerangi agama kita, kita tetap wajib hormat dan berbuat baik kepada mereka. Dari kisah ini kita belajar bahwa ketika iman dan keluarga bertemu di satu medan ujian, maka ridha Allah harus tetap didahulukan. Begitulah awal kisah besar seorang sahabat yang kelak akan dikenal sebagai orang kepercayaan umat ini. Setelah Perang Badar, perjalanan jihad kaum muslimin belum berakhir. Di antara pertempuran besar berikutnya adalah Perang Uhud. Perang Uhud menjadi ujian berat bagi kaum muslimin. Di awal pertempuran, kaum muslimin sempat unggul. Namun keadaan berbalik ketika sebagian pasukan pemanah meninggalkan pos yang diperintahkan Rasulullah untuk mereka jaga. Lubang besar pun terbuka dalam pertahanan kaum muslimin. Pasukan musuh memanfaatkannya dan menyerang dari arah belakang. Kekacauan terjadi di medan Uhud. Banyak sahabat yang gugur sebagai syuhada. Dalam kekacauan itu, sasaran utama musuh adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi target serangan dari berbagai arah. Rasulullah berusaha mundur untuk mengurangi tekanan serangan. Namun tiba-tiba beliau terperosok ke dalam sebuah lubang jebakan yang sudah digali sebelumnya oleh musuh. Saat itulah beberapa orang kafir Quraisy langsung mengeroyok Rasulullah. Ada yang melemparkan batu hingga gigi beliau yang mulia patah. Ada yang menebaskan pedang ke arah pundaknya hingga membuat beliau merasakan sakitnya selama berbulan-bulan. Pedang itu tertahan oleh baju besi, tapi hantamannya sangat keras. Yang lain mengayunkan pedang ke wajah Rasulullah. Pukulan pedang menghantam topi besi yang beliau pakai. Topi itu memiliki tirai pelindung dari rantai di kanan dan kiri. Akibat tebasan itu, 2 potong besi rantai pelindung menancap dalam di pipi Rasulullah. Darah mulai mengalir dari wajah beliau yang mulia. Dalam keadaan seperti itu, Rasulullah sangat sulit bergerak. Lubang jebakan itu sempit dan dalam. Beliau tidak leluasa menghindar. Di saat genting itulah, para sahabat berlomba-lomba melindungi beliau dengan tubuh mereka. Di antara sahabat yang berada sangat dekat saat itu adalah Abu Ubaidah bin Jera. Melihat wajah Nabi terluka dan besi menancap di pipi beliau, hati Abu Ubaidah seakan hancur. Beliau segera memukul mundur orang-orang musyrik yang menyerang Rasulullah. Setelah suasana sedikit reda, Abu Ubaidah turun ke dalam lubang itu. Beliau mendekati wajah Rasulullah dengan penuh adab dan rasa hormat. Beliau melihat 2 potong besi rantai menancap kuat di pipi Nabi. Jika dibiarkan, luka itu akan semakin parah. Namun jika ditarik sembarangan, kulit mulia Rasulullah bisa terkoyak. Abu Ubaidah tahu, kalau rantai itu diambil dengan tangan, jari-jari akan membutuhkan ruang lebih besar di antara kulit dan besi. Itu bisa membuat luka di pipi Rasulullah semakin lebar. Beliau tidak tega membayangkannya. Maka Abu Ubaidah mengambil keputusan yang tak banyak orang sanggup menirunya. Beliau mendekatkan mulutnya ke pipi Rasulullah. Dengan giginya sendiri, beliau menggigit besi rantai yang menancap itu. Beliau menariknya dengan sekuat tenaga. Akhirnya potongan besi itu terlepas. Namun bersamaan dengan itu, satu gigi depan Abu Ubaidah
ikut tercabut. Beliau tidak mengeluh sedikit pun. Masih tersisa satu potong besi lagi di pipi Nabi. Abu Ubaidah kembali mendekat. Beliau gigit potongan besi yang kedua. Beliau menariknya sampai terlepas, dan sekali lagi, satu gigi depannya ikut tercabut. Ada dua besi yang menancap di pipi Rasulullah. Ketika keduanya ditarik, dua gigi depan Abu Ubaidah ikut patah dan copot. Namun beliau rela menanggung rasa sakit itu, asalkan luka di wajah Nabi tidak bertambah parah. Sejak hari itu para sahabat mengenal Abu Ubaidah sebagai sahabat yang gigi depannya tanggal, karena melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bahkan mengatakan, tidak ada orang yang gigi depannya copot, namun tetap setampan Abu Ubaidah bin Jarrah. Justru bekas itu menjadi tanda kemuliaan. Itu adalah bekas cinta kepada Rasulullah yang melekat di wajahnya sampai akhir hayat. Setelah kita melihat keberanian dan cinta beliau di medan perang, mari kita lihat kemuliaannya dari sisi lain. Keutamaan pertama, Abu Ubaidah termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Rasulullah telah menyebut nama beliau dalam hadis yang masyhur bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat besar lainnya. Keutamaan kedua, beliau diberi gelar khusus oleh Rasulullah sebagai Aminul Ummah, artinya orang yang paling terpercaya dari umat ini. Ada sebuah peristiwa menarik yang melatar belakangi gelar itu. Suatu ketika, datang rombongan delegasi Najran dari Yaman kepada Rasulullah. Mereka berdialog panjang tentang Islam dan akhirnya menerima kebenaran. Setelah mereka masuk Islam, mereka berkata kepada Rasulullah, mereka meminta agar diutus seorang yang amanah, yang jujur, dan bisa mereka jadikan rujukan. Mereka ingin seseorang yang bisa mereka percaya sepenuhnya untuk membimbing mereka. Mendengar permintaan itu, Rasulullah bersabda di hadapan para sahabat. Beliau mengatakan, akan mengutus kepada mereka seorang laki-laki yang benar-benar amanah. Beliau menyebut orang itu sebagai pemimpin para pemilik amanah. Beliau juga menyebutnya sebagai pemimpin orang-orang yang jujur. Mendengar ucapan itu, para sahabat menegakkan badan mereka. Masing-masing berharap dipilih oleh Rasulullah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun mengakui bahwa saat itu beliau sangat berharap dipanggil Nabi. Ini satu-satunya saat dalam hidupnya, beliau berharap diberi suatu posisi. Namun Rasulullah menoleh dan memanggil nama Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau bersabda agar Abu Ubaidah berdiri dan maju. Kemudian beliau berkata, setiap umat memiliki orang yang paling terpercaya, dan orang yang paling terpercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Sejak hari itu, gelar Aminul Ummah melekat kuat pada diri beliau. Keutamaan ketiga, beliau termasuk di antara sahabat yang paling dicintai Rasulullah setelah Abu Bakar dan Umar. Dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Umar bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ia bertanya, siapa orang yang paling dicintai Rasulullah? Aisyah menjawab, Abu Bakar Siddiq. Ketika ia bertanya lagi, Aisyah menjawab, Umar bin Khattab. Saat ia bertanya lagi, Aisyah menjawab, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan Abu Ubaidah di hati Rasulullah dan keluarganya. Keutamaan keempat, beliau dijuluki sebagai Amirul Umara. Artinya, pimpinannya para pemimpin. Julukan itu muncul pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, masing-masing. Pasukan dipimpin oleh panglima hebat seperti Khalid bin Walid, Amr bin Ash, Yazid bin Abi Sufyan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun, ketika pasukan-pasukan itu bergabung dalam satu medan, mereka butuh satu komandan tertinggi. Pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau melihat perlunya satu pemimpin utama di antara para panglima, maka Umar pun mengangkat Abu Ubaidah sebagai panglima tertinggi kaum muslimin di Syam. Sejak itu, para panglima besar berada di bawah komando Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau memimpin penuklukan besar dengan penuh kebijaksanaan dan ketenangan. Walau menyandang jabatan setinggi itu, gaya hidup beliau tidak berubah. Di tengah gemuruh kemenangan dan luasnya wilayah yang dikuasai, hati Abu Ubaidah tetap terikat kuat pada akhirat. Inilah yang membuat beliau bukan hanya seorang jenderal, tapi juga seorang teladan. Sahabat seiman yang dirahmati Allah. Setelah kita mengenal keberanian dan keutamaannya, mari kita lihat bagaimana sederhana dan zuhudnya kehidupan Abu Ubaidah bin Jarrah. Di masa ketika wilayah Islam sudah sangat luas, para panglima bisa saja hidup dalam kemewahan. Harta rampasan perang berlimpah ruah. Bangunan megah peninggalan bangsa Romawi terbuka lebar untuk ditempati.
namun Abu Ubaidah memilih jalan yang berbeda. Suatu hari, Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkunjung ke negeri Syam. Beliau ingin melihat kondisi pasukan dan negeri yang telah ditaklukkan. Sesampainya di sana, Umar disambut para panglima dan pejabat tinggi. Setelah menyapa mereka, Umar bertanya, "Di mana saudaraku?" Orang-orang yang ada di situ bingung. Mereka bertanya, "Siapa yang Anda maksud, wahai Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "Abu Ubaidah bin Jarrah." Tak lama kemudian, Abu Ubaidah datang. Beliau datang bukan dengan kuda istimewa atau kendaraan mewah. Beliau menunggang seekor unta tua dengan tali kekang dari seutas tali yang sudah usang. Unta itu adalah unta yang dulu beliau bawa dari Madinah. Begitu bertemu, keduanya saling berpelukan dengan penuh cinta karena Allah. Setelah beberapa saat, Umar berkata kepada orang di sekitarnya agar meninggalkan mereka berdua. Ia ingin berbicara empat mata dengan Abu Ubaidah. Kemudian Umar berkata, "Bawalah aku ke rumahmu, wahai Abu Ubaidah." Mendengar itu, Abu Ubaidah tampak ragu. Beliau berkata, "Untuk apa kita ke rumahku, wahai Amirul Mukminin? Tidak ada apa-apa di sana." Namun Umar tetap bersikeras. Akhirnya mereka pun pergi ke rumah Abu Ubaidah. Sesampainya di sana, Umar masuk ke dalam. Apa yang beliau lihat membuatnya terdiam. Rumah itu sangat sederhana. Dindingnya dari tanah. Tidak ada karpet. Tidak ada tempat duduk empuk. Tidak ada lemari, hiasan, atau perabot mewah. Hanya ada beberapa barang keperluan perang. Ada pedang yang tergantung, ada perisai yang bersandar di sudut ruangan, ada kantong kecil berisi beberapa potong roti kering. Umar menahan air mata yang hendak jatuh. Beliau lalu bertanya, "Apakah engkau punya makanan, wahai Abu Ubaidah?" Abu Ubaidah menjawab, "Hanya ini yang ada." Beliau mengulurkan roti-roti kering itu kepada Umar. Melihat kondisi itu, air mata Umar tak terbendung. Beliau menangis dan berkata, "Sungguh, dunia telah mengubah kita semua kecuali engkau, wahai Abu Ubaidah bin Jarrah." Meski menjadi panglima tertinggi, beliau tetap hidup seperti prajurit biasa. Beliau tidak menjadikan jabatan sebagai tiket menikmati dunia, tapi sebagai amanah untuk ditunaikan di hadapan Allah. Tidak heran jika Umar pernah berkata, "Aku berharap setiap rumah di Madinah berisi laki-laki seperti Abu Ubaidah bin Jarrah." Bahkan Rasulullah sendiri pernah menyebut, sebaik-baik laki-laki dari umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Di penghujung hayatnya, Allah memuliakan Abu Ubaidah dengan kematian yang istimewa. Pada suatu masa, wabah saun melanda negeri Syam. Itu adalah penyakit menular yang mematikan. Banyak kaum muslimin yang terkena, di antara mereka adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika wabah itu menjalar ke tubuhnya, salah satu sahabat yang bernama Muadz bin Jabal mengutus seorang bernama Harits bin Umairah. Ia diminta melihat keadaan Abu Ubaidah. Saat Harits datang, Abu Ubaidah menunjukkan bagian tubuhnya yang terkena penyakit. Harits panik dan ingin segera mencari tabib. Namun, Abu Ubaidah menahan tangannya sambil tersenyum. Beliau berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menukarkan penyakit ini dengan seekor unta merah sekalipun." Bagi beliau, penyakit itu adalah jalan menuju syahid, sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah. Ketika berita sakitnya Abu Ubaidah sampai ke Madinah, Umar bin Khattab sangat sedih. Beliau mengirim surat kepada Abu Ubaidah. Dalam surat itu, Umar menulis siliola beliau sangat membutuhkan Abu Ubaidah. Beliau memintanya datang ke Madinah untuk membantunya. Umar sengaja tidak menyebut wabah dalam surat itu. Beliau tahu, jika Abu Ubaidah menyadari bahwa tujuan sebenarnya adalah menyelamatkannya, ia tidak akan mau keluar dari medan ujian. Ketika membaca surat itu, Abu Ubaidah tersenyum. Beliau sangat memahami maksud Amirul Mukminin. Beliau menjawab, "Wahai Umar, aku tahu apa kepentinganmu. Engkau ingin menyelamatkan sesuatu yang sudah tidak mungkin diselamatkan. Biarkan aku tetap bersama pasukanku. Biarkan aku wafat bersama mereka." Saat Umar membaca surat itu, beliau menangis. Beliau berkata, seakan-akan Abu Ubaidah akan segera wafat. Tak lama kemudian, apa yang beliau khawatirkan pun terjadi. Abu Ubaidah bin Jarrah wafat karena saun di negeri Syam. Ia wafat sebagai syahid, menurut kabar Rasulullah. Ia meninggalkan dunia tanpa banyak harta, namun ia pulang kepada Allah dengan membawa iman, amanah, dan cinta Nabi yang begitu dalam. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, kisah Abu Ubaidah mengajarkan banyak hal kepada kita. Ia mengajarkan bahwa loyalitas tertinggi
adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia mengajarkan bahwa cinta kepada Nabi bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan pengorbanan. Ia mengajarkan bahwa jabatan adalah amanah, bukan fasilitas untuk hidup mewah. Ia mengajarkan bahwa kesederhanaan di dunia bisa berbuah kemuliaan abadi di akhirat. Ia mengajarkan bahwa ketika ajal datang, yang paling berharga bukanlah rumah besar, kendaraan mewah, atau simpanan harta. Yang paling berharga adalah nama baik di sisi Allah dan ridha kepada kita. Maka, mari kita berhenti hanya mengagumi para sahabat sebagai cerita lama. Mari kita jadikan mereka sebagai teladan dalam kehidupan nyata. Mulai dari menjaga amanah kecil di rumah dan di tempat kerja. Mulai dari mencintai Rasulullah dengan menaati sunnahnya. Mulai dari merendah ketika diberi kedudukan. Dan mulai dari ridha kepada takdir Allah, baik sehat maupun sakit. Sahabat seiman, jika kisah Abu Ubaidah bin Jarrah menyentuh hati kita hari ini, jangan biarkan ia berhenti di telinga saja. Sebarkan kisah ini agar lebih banyak saudara kita yang mengenal sahabat-sahabat mulia Rasulullah. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang yang kita cintai untuk meneladani mereka. Dukung terus dakwah ini dengan doa terbaik kalian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Teladan Umat, agar kita bisa terus belajar kisah-kisah inspiratif para nabi dan sahabat. Semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka di surgonia yang penuh rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.